Halo, selamat siang, Mbak Nadine. Selamat siang semuanya. Suara saya terdengar dengan jelas, Mas. Ya, jelas, jelas Mbak. Mas Reza hari ini kayaknya fresh banget. Kenapa nih, Mas? Sudah mau akhir tahun ini, tahun baru ya? Ya, kita harus tetap fresh kan itu. Awal-awal liburan ya, tapi tetap Oh, trading iya. kan. Siap. Ini biasanya kalau udah mendekati liburan, trading ini malah makin sakit kepala ini ya. Terlalu banyak faktor-faktornya Eh, nih. iya, karena memang kebetulan ini sih Mbak. Kebetulan memang dari sisi sentimen kan memang ya boleh dibilang tidak cukup mendukung ya gitu. Jadi apa? Kalau kalau kita lihat di beberapa tahun sebelumnya mungkin ada istilah Santarelli gitu kan. Nah, untuk kali ini kita sih belum melihat adanya hal tersebut ya gitu karena memang apa dari sisi sentimen yang ada juga tidak terlalu mendukung kan itu kita lihat dari apa dari sentimen global gitu terus kemudian sentimen di dalam negeri juga dengan pelemahan nilai tukar rupiah terus kemudian ada wacana kenaikan PPN 12% itu kan akhirnya yang menghambat rally dari market kita kan seperti itu. Oke, siap. Nah, Mas, sebelum kita mengupas lebih dalam lagi mengenai window dressing Ya, ataupun akhir tahun 2024, kemarin saya sempat speechless bahwasannya indeks harga saham gabungan kita sudah hampir mau menyentuh 7.400 sampai 7.500 ya. ya, ya, Sekarang betul. kenapa bisa di bawah 7.100? Itu faktornya kenapa, Mas? Boleh dijelasin nggak? Iya, jadi kan ini pada saat di apa di awal tahun lah katakanlah gitu kan, kan teman-teman analis ya. Ini kalau kita melihat dari kacamata pengamat ya, dari kacamata pengamat atau dari kacamata teman-teman analis, itu kan apa pada saat mereka membuat proyeksi, itu kan mereka pasti berbagai macam asumsi mereka masukin. Ya kan, mereka masukin semuanya asumsi bahwa nantinya akan terjadi hal-hal positif A, B, C dan segala macam. Termasuk juga hal-hal positif dari adanya pergantian pemerintahan kita kan gitu dari eranya Pak Jokowi kemudian menjadi eranya Pak Prabowo gitu kan seperti itu. Nah, cuma kan dalam dalam kan nih dalam berjalannya waktu pasti yang namanya proyeksi itu bisa aja mengalami perubahan kan gitu ya kan. Katakanlah di awal tahun kita memperkirakan IHSG kemungkinan tahun ini bisa bergerak mendekati level 7.500 gitu kan dengan adanya pergantian pemerintahan terus kemudian kondisi politik ekonomi Amerika Serikat itu bisa membaik gitu kan terus kemudian penurunan tingkat suku bunga itu sesuai dengan ekspektasi pasar gitu jadi proyeksi-proyeksi atau katakanlah perkiraan-perkiraan itu yang melandasi teman-teman analis maupun pengamat itu mereka optimis tahun ini IHSG menyentuh level 7.500-an kan itu. Nah, tapi kan kita juga harus real kan gitu. Kita juga harus lihat realita yang ada sesuai atau tidak gitu. Ternyata misalkan yang awalnya teman-teman analis kita perkirakan penurunan tingkat suku bunga The Fed itu terjadi secara masif. Nyatanya kan enggak gitu. Ya kan? Kan hampir boleh dibilang ya mungkin apa namanya dari IDX channel atau mungkin dari rekan-rekan semuanya juga pasti tiap bulan boleh dibilang kita di PHP-in kan sama The Fed kan gitu. Kita berharap terjadi penurunan tingkat suku bunga ternyata enggak kan gitu. Jadi komentar-komentar itu yang akhirnya membuat apa market kita tertahan gitu kan. Terus kemudian belum lagi kondisi geopolitik di Timur Tengah gitu kan. Terus kemudian masih adanya perang Rusia Ukraina dan sebagainya. Nah, itu kan juga cukup mengaruhi kan itu. Nah, terus kemudian harapan bahwa adanya pergantian pemerintahan ini nilai tukar rupiah kita mengalami kenaikan, nyatanya kan enggak kan itu. Ternyata malah malah turun kan gitu. Terakhir saya nggak tahu mungkin rekan-rekan ada yang komen lihat rupiah hari ini berapa ya gitu. Cuma kalau kemarin sih saya lihat masih sudah bertengger di 16.300 itu. Padahal kan kita harapkan nggak menyentuh level 16.000 nih gitu. Cuma kan sudah bablas nih 16.300 kan itu. Itu yang akhirnya membuat pelaku pasar khawatir gitu. Ditambah lagi dengan adanya wacana kenaikan PPN gitu. Memang di satu sisi pemerintah memang memberikan insentif gitu. Terus kemudian adanya wacana kenaikan UMP. Tapi kan ketika terjadi kenaikan UMP, terus kemudian di sisi lain pemerintah juga mau menaikkan PPN gitu. Nah, terus terang kalau saya belum 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 nyambung ya logikanya ya gitu. Mungkin kalau
Kalau apa namanya, kalau rekan-rekan punya logika yang bisa nyambung, mungkin ya silakan komen ya gitu. Tapi kalau saya belum nyambung gitu loh. Kok bisa gitu ada kebijakan di satu sisi menaikkan UMP, tapi di sisi lain juga menaikkan PPN 12% gitu. Karena apa? Karena itu nanti akan mengaruhnya ke daya beli masyarakat itu, ya kan. Contoh simpelnya gini deh, pada saat UMP itu dinaikkan gitu kan. Pada saat UMP dinaikkan, ya memang dari sisi pekerja uang uang gajinya mereka memang naik gitu kan. Tapi dari sisi perusahaan, perusahaan kan juga nggak merugi kan itu. Nah, dia akan mengkompensasi kenaikan biaya gaji tersebut terhadap harga jualnya, ya kan. Nah, ketika harga jual itu dinaikkan, nah terus kemudian ditambah lagi nih PPN 12%. Sehingga apa? Sehingga konsumen akan membeli lebih mahal kan itu. Nah, masalahnya ada nggak konsumen yang mau membeli mahal gitu. Contoh kayak misalkan barang kebutuhan sehari-hari aja. Kita beli kita beli sebut aja merek merek ini ya, merek Unilever gitu. Kita beli sampo Rejoice gitu kan. Yang tadinya ukuran besar misalkan harganya 36.000. Terus kemudian karena adanya kompensasi tadi, kenaikan biaya operasional ditambah lagi kenaikan PPN terhadap terhadap barang tersebut, sehingga Unilever menaikkan nih harga Rejoice yang tadi harga 36.000 menjadi 42.000 misalnya gitu. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi kita yang tadinya beli ukuran besar akhirnya jadi pilih ukuran kecil kan, seperti itu. Nah, itu kan akhirnya daya beli kita kan turun kan, gitu. Nah, kalau daya beli masyarakat turun ya pasti akan imbasnya ke kinerja emiten kan. Nah, itu mungkin contoh-contoh simpel yang mungkin kita bisa lihat impact-nya di tahun depan gitu. Makanya eh, apa namanya kalau kita lihat kenapa menjelang akhir tahun IHSG tidak banyak mengalami perubahan, bahkan cenderung mengalami penurunan, ya di antara faktornya ya yaitu karena sentimen-sentimen yang tidak mendukung. Nah, terus kemudian ditambah lagi tahun depan. Nah, tahun depan pasti kan udah ada impact dari sentimen-sentimen yang terjadi di akhir tahun ini kan itu. Nah, saya rasa mungkin banyak rekan-rekan yang akhirnya jadi pesimis nih, tahun depan nih kira-kira bisa nggak nih mencapai pertumbuhan 8% gitu kan. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, baik. Jadi kelihatannya turunnya indeks harga saham gabungan sedrastis itu karena terlalu banyak sentimen-sentimen negatif ya, Mas Reza Yes, ya. itu yang Kenapa kita sentimen lihat. negatifnya ini nggak pelan-pelan aja gitu biar nggak kaget gitu ya sobat investornya? Nah, oke, baik. Ya, jadi tadi ada beberapa faktor ya sobat investor ya, dari kenaikan PPN, terus misalnya walaupun UMP naik tapi ya tetap aja ada faktor-faktor yang mungkin bisa mengurangi kecenderungan daya beli masyarakat yang akan mempengaruhi kinerja emiten ataupun dengan melemahnya rupiah gitu ya. Nah, Mas Reza, kalau misalnya kita melihat akhir tahun ini, sepertinya yang dinamakan fenomena window dressing itu nggak terlalu berasa ya, Mas, seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Apakah Hmm, saat-saat ini ya. masih ada nggak sih sisa-sisa fenomena window dressing? Apalagi ini udah ya cuman 3 hari doang sebelum pergantian tahun gitu. Iya kan kan gini, kalau kita bicara terkait dengan window dressing gitu, atau yang tadi saya sampaikan ya, Santarelli gitu kan. Nah, itu kan biasanya kan mulai mulai terjadi di pertengahan November tuh, pertengahan November, terus kemudian sampai akhir Desember itu. Tujuannya apa? Tujuan banyak pengelola dana itu apa istilahnya memperbaiki atau mempercantik portofolionya lah. Nah, karena pengelola dana itu berusaha untuk mempercantik portofolionya, pasti dia akan melakukan pembelian dalam jumlah besar kan itu. Nah, pembelian dalam jumlah besar ini kan pasti akan diikuti oleh oleh investor seperti kita ini kan, seperti retail kan itu. Akhirnya apa? Akhirnya harga itu akan ngegulung ke atas gitu kan. Nah, ketika harga ngegulung ke atas ya pasti itu akan berimbas ke indeks kan gitu. Karena komponen dari indeks itu kan adalah ya harga saham kan. Ketika harga sahamnya naik ya pasti indeks itu juga akan naik gitu loh. Nah, cuma kan problemnya tadi sentimen ada mendukung nggak gitu. Balik lagi ke masalah sentimen dan persepsi itu sih. Jadi kalau kita tanyakan apa yang membuat indeks itu bisa naik atau bisa turun, ya boleh, kalau boleh saya katakan, ya balik lagi ke persepsi kita semua gitu, persepsi rekan-rekan semua gitu, persepsi teman-teman semua atau rekan-rekan semua terhadap
atau katakanlah dalam melihat sentimen yang ada itu seperti apa sih. Kalau teman-teman nggak merasa yakin, udah pasti nggak akan melakukan pembelian kan gitu. Kalau nggak akan melakukan pembelian, ya udah pasti indeks itu akan cenderung turun kan gitu. Simpel itu sih sebenarnya. Jadi ya kalau kita katakan apakah ada Santa Rally atau katakan window dressing di tahun ini, ya dengan melihat fenomena yang ada dari saya melihat nggak terlihat sih mbak adanya fenomena tersebut sih mbak gitu. Nah terus kemudian apakah di Januari ada Januari efek? Ya itu kan balik lagi. Apakah dari teman-teman atau rekan-rekan ini persepsi di awal tahun itu positif atau tidak gitu. Kalau sepanjang persepsi kita masih negatif, maka saya pun juga agak sanksi ya, agak ragu masih terjadinya Januari efek seperti itu. Oke, baik. Nah, Mas, ini kan di tengah-tengah, maksudnya kayak indeks harga saham gabungan kita belum tahu nih kemana. Bahkan bisa menyentuh di bawah 7.000 gitu ya. Ya, ya, Ataupun bisa ya. naik kembali ketika Januari 2025. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan sobat investor strateginya gitu ya untuk menyelamatkan mungkin portofolionya mereka atau mungkin kalaupun turun nggak terlalu dalam gitu. Oke, kalau terkait dengan portofolio mungkin kita harus lihat masing-masing ini ya, masing-masing apa namanya, masing-masing portofolio ya gitu. Nah, terus kemudian tergantung dari masing-masing kebutuhan ya gitu. Nah, saya misalkan ambil ambil contoh aja, saya punya portofolio deh gitu deh, biar apa, biar ilustrasinya gampang gitu. Saya ada salah satu atau katakan saya kasih contoh 2 saham ya gitu. Saya pegang PTRO dan juga Raja gitu. Nah, di mana PTRO itu saya pegang dari average di 11.600 ya. Terus kemudian Raja saya pegang di average itu di 1.700 seperti itu. Nah, ya dengan harga sekarang kan eh, apa namanya, potensial potensial gain ya. Kalau saya bilang potensial gain ya, karena sampai dengan saat ini kan saya belum mau mau melakukan penjualan ya gitu. Nah itu kalau buat saya dua saham ini ya saya masih tetap pertahankan gitu. Nah tapi di sisi lain ada saham saya lain yang posisinya saat ini minus. Gitu. Saya sebut aja misalkan saya ada BSDE yang minus ya, average di 1260, sekarang harganya 945 kan. Terus kemudian saya ada SAPX itu average itu saya di 1.800 ya. Harga sekarang 1.470. Nah, terus kemudian yang bisa kita lakukan apa? Pertama, eh, kita lihat dulu ke kebutuhan gitu. Kalau dari saya sendiri kira-kira lagi butuh duit nggak gitu kan, gitu dari hasil apa namanya di saat ini gitu. Kalau misalkan saya masih punya cadangan kas ya, maka untuk BSD dan SAPX saya biarin gitu. Nah, tapi kalau katakanlah saya ingin yang minus ini saya bersihin di akhir tahun gitu kan, atau katakanlah saya ingin ada kebutuhan dana, maka bisa aja SAPX maupun BSD saya langsung cut loss. Nah, terus kemudian untuk menutup cut loss tadi, bisa saja saya ambil sebagian itu dari PTRO dan Raja. Seperti itu. Ya, kan kita bisa hitung apa cut loss berapa ditutup ditutup oleh gain dari saham yang lain gitu. Atau juga pada akhirnya kan yang kita lihat itu adalah hasil ini kan, hasil akhir kan itu. Nah, jadi kalau misalkan BSD dan SAPX ini saya hilangin, mungkin portofolio saya ya akan kelihatan hijau semua kan itu. Karena apa? Karena gain dari PTRO maupun Raja bisa nutup loss di BSD atau SAPX itu. Nah, kecuali kalau misalkan saham yang sudah nggak bisa diapa-apain tuh, gitu kan. Kayak misalkan saya pada saham, sebentar, saya masih ada FIFA, saya masih ada FIFA beberapa lot sama ada Sril beberapa lot. Itu kan udah nggak bisa diapa-apain, ya udah itu nggak usah dilihat lah. Itu kita mending fokus kepada saham-saham yang bisa di tradingin seperti itu sih. Oke, baik. Itu cara-cara meminimalisir portofolio kita ya, sobat investor. Beberapa tips Ya, dari Mas Reza itu sangat bermanfaat sekali, mungkin bisa dipertimbangkan. Nah, Mas Reza, pertanyaan terakhir nih. Kenapa ya akhir-akhir ini top big banks sangat-sangat mengalami penurunan, yaitu tidak ada kenaikan ataupun pertumbuhan seperti biasanya gitu. Apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang BBRI,
tentang BBNI itu sepertinya cenderung menurun gitu. Oke. Nah, eh, kalau kita lihat kenapa saham-saham bank apa ya boleh bilang pergerakannya tidak terlalu atraktif gitu kan. Nah, eh, terutama untuk ini ya, terutama untuk saham-saham perbankan yang big cap ya gitu kan. Kita ambil contoh misalkan seperti BRI lah gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat sepanjang tahun ini BRI sempat menyentuh level tertingginya itu di berapa tuh? Di 5575 gitu. Ya, terus kemudian setelah itu cenderung mengalami penurunan sampai dengan saat ini di 4220 gitu. Sebentar, kebetulan saya di average itu di 48 gitu. Jadi ya udah saya apa sementara saya biarin sih untuk BRI sih gitu. Nah, tapi apa namanya ketika kita lihat misalkan BRI masih bisa bertahan saat ini ya di level antara 4220 ya, 4220 sampai dengan apa kalau misalkan nanti bisa naik ke 4250 mungkin saya akan apa akan ambil kembali sih average ya, average down ya gitu. Jadi average saya di 48 itu mungkin akan apa akan tertutupi dengan adanya pembelian di tadi di antara 4220 sampai dengan 4230 seperti itu. Nah, oke terus kemudian balik lagi ke pertanyaan kenapa saham-saham bank itu saat ini tidak terlalu atraktif gitu. Karena balik lagi banyak saham-saham bank itu kan yang menduduki market cap terbesar gitu kan. Misalkan seperti BCA ya, kemudian BRI ya, kemudian Mandiri ya, kemudian BNI gitu kan. Kalau saya nyebutnya empat sekawan. Nah, sepanjang empat sekawan ini pergerakan yang nggak atraktif pasti IHSG pun juga akan cenderung ini apa namanya kenaikannya tidak sustain seperti itu. Pengaruh dari kebijakan makroekonomi ditambah lagi dengan kebijakan tingkat suku bunga The Fed itu juga cukup mempengaruhi pergerakan dari apa namanya dari perbankan gitu. Karena apa? Karena simpelnya gini, bisnisnya bank tuh apa sih? Bisnis bank itu kan dia menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan ke mana ke publik kan seperti itu. Nah, memang sesimpel itu. Tapi realitanya tidak simpel itu. Karena apa? Karena untuk bisa menyalurkan bisa menyalurkan kredit itu kan tergantung dari masyarakat yang minta kredit itu, ya kan? Ibaratnya kalau misalkan rekan-rekan atau katakanlah Mbak Nadine deh gitu, sebelumnya mungkin pada saat mengajukan kredit usaha atau katakanlah untuk KPR, mungkin masih bisa dapat nih single digit nih gitu kan, 7 atau 9% kan seperti itu. Nah, di era saat ini, nah kalau misalkan suku bunganya mahal, pasti kan Mbak Nadine pasti akan berpikir ulang kan gitu. Daripada gua mahal ngambil KPR, udahlah mending sementara gua sewa dulu deh gitu kan. Entah sewa apa nama, entah kontrak rumah gitu kan atau kos-kosan atau mungkin yang agak elit dikit deh di apartemen gitu kan. Atau juga sekarang banyak apartemen-apartemen yang lumayan bagus lah ya, seperti itu kan. Nah, itu kan menjadi pilihan kan itu. Mungkin kalau tingkat suku bunga diturunkan apa permintaan kredit akan naik gitu. Nah, sekarang gimana 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 ceritanya perbankan itu bisa menyalurkan kredit sementara demand kreditnya tuh nggak ada. Tuh, padahal di situ sumber sumber pemasukan terbesar dari bank seperti itu ya kan. Kan bank itu kan ada dua sumber pemasukan nih dari penyaluran kredit sama satu lagi dari biaya administrasi gitu kan. Coba deh Mbak Nadine atau rekan-rekan cek di mutasi rekening tiap bulan itu kan kayak misalkan di BCA nih. Di BCA kalau nggak salah berapa ya biaya administrasinya? Saya lupa 15 atau 17 gitu. Nah, itu kan Tergantung kartunya. tergantung kartunya kan itu. Nah, itu dikali dengan jumlah jumlah nasabahnya dia. Nah, itu menjadi sumber masukan dia atau fee based income seperti itu. Jadi kalau dari fee based income mungkin masih terjaga ya gitu, tapi pemasukan terbesar dari perbankan yang dari sisi kredit ini menjadi berkurang gitu. Nah, dengan adanya dengan berkurangnya tersebut maka persepsi dari teman-teman analis atau dari kita semua kan kita akan melihat bahwa kinerja perbankan untuk saat ini itu kan lagi tidak begitu bagus gitu. Nah, karena persepsi tidak begitu bagus, maka akhirnya terrefleksi di pergerakan harga sahamnya gitu. Kurang lebih seperti itu ininya analoginya seperti itu, Mbak. Oke, baik, siap. Mas
Reza, Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan indeks harga saham gabungan kita kembali pulih nih, menyentuh 7.500 ya harapannya. kita harapkan ya Nah, paling nggak kita lihat di kuartal pertama tahun depan ya gitu karena ya paling nggak di Maret atau April ya karena kan di Maret atau April itu kan akan dirilis laporan keuangan emiten kan itu ya kita harapkan apa kinerja dari emiten masih bisa terjaga di tahun ini sehingga laporan keuangan yang akan dirilis di Maret atau April itu bisa lebih baik sih seperti itu Mbak. oke, baik siap. Mas Reza, terima kasih ya untuk insight akhir tahunnya. Sampai berjumpa di tahun depan dan selamat tahun baru 2025. Oke, Terima kasih ya Mas baik. Reza. Terima kasih Mbak Nadine. Terima kasih rekan-rekan Baik, semuanya. Menyambut Natal, mengucapkan Merry Christmas. Semoga kasih damai Tuhan selalu bersama kita semua. siap. Selamat siang Mas Reza. Ya, makasih Mbak. Nah, Sobat Investor, itu dia tadi perbincangan kita dengan Mas Reza Priyambada selaku Direktur PT Reliance Sekuritas Tbk. Nah, jadi tadi udah ada beberapa hal yang kita bahas ya mengenai kenapa sih turunnya indeks harga saham gabungan, dipengaruhi faktor-faktor apa aja nih dan gimana kesiapan kita untuk tahun 2025. Nah, Sobat Investor, terima kasih ya telah menemani IDX Channel sepanjang tahun 2024 dan ini live terakhir kita di Break Time IDX Channel Instagram di tahun 2024 dan sampai jumpa di tahun 2025 nanti. Mudah-mudahan kita tetap bisa membeli saham ataupun mengkoleksi portofolio kita sesuai dengan fundamental dan teknikalnya ya Sobat Investor. Nah, saya Nadine Hedra pamit undur diri dan sampai jumpa.